Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar income replacement. Apa yang dimaksud dengan income replacement? Langsung saja di studio Metro Manulife saya akan berbincang bersama Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Langsung saja Pak, yang dimaksud dengan income replacement itu seperti apa? Jadi begini, income replacement itu adalah salah satu fungsi dari asuransi jiwa sebetulnya. Jadi yang dimaksud income replacement adalah bagaimana senilai dana tertentu itu bisa menggantikan income apabila terjadi sesuatu terhadap seseorang. Memang sekarang makin berkembang dengan cukup banyak produk-produk yang menawarkan penggantian income atau kita sebut income replacement tadi. Tapi secara konsep adalah orang dalam hal ini misalnya si kepala keluarga itu setiap bulan menghasilkan income. Nah, yang akan diproteksi atau yang harus diproteksi oleh kepala keluarga ini apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya. Keluarga ini akan mendapatkan income dari mana? Untuk itu perlu penggantian income tadi. Ini bisa saja dalam bentuk tabungan atau saving yang sudah dimiliki oleh keluarga tadi, atau juga bisa dipersiapkan melalui asuransi jiwa. Tadi kan Pak Irsan juga singgung bahwa ada banyak jenis-jenis yang menjadi income replacement ya Pak ya. Seperti apa saja jenisnya supaya pemirsa bisa memahami bahwa ini ada salah satu produk dari income replacement. Ya, jadi yang paling sederhana itu adalah saving sebetulnya. Saya punya tabungan, apakah sudah cukup kalau terjadi sesuatu terhadap diri saya sehingga anak istri saya bisa mendapatkan uang yang kurang lebih sama selama saya bekerja. Biasanya orang akan menjawab belum. Disinilah fungsi asuransi jiwa berperan di sini. Di situ pada saat nasabah membeli satu produk asuransi jiwa, misalkan kita ambil produk term ataupun produk whole life, mereka menggunakan proteksi dari asuransi jiwa itu untuk menjadi pengganti income apabila terjadi sesuatu terhadap si kepala keluarga. Jadi uang yang diterima dalam bentuk lump sum tadi, mereka masukkan ke sarana investasi, misalnya deposito atau apapun itu, reksadana dan sebagainya. Income yang didapatkan dari hasil investasi setiap bulan digunakan sebagai pengganti income tadi. Nah, semakin berkembang, keluar juga produk income replacement dari perusahaan asuransi jiwa. Di mana si kepala keluarga tadi itu sejak awal dalam perjanjian asuransi sudah menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap diri si kepala keluarga tadi, perusahaan asuransi jiwa bisa membayarkan sejumlah dana tertentu setiap bulannya kepada keluarga tersebut. Sejumlah dana tertentu itu biasanya ada persentasenya dari penghasilannya atau bagaimana? Biasanya diperjanjikan dari awal. Misalnya tiap bulan saya harapkan anggota keluarga saya menerima 10 juta tiap bulan. Selama jangka waktu berapa? Misalnya 24 bulan. Kenapa 24 bulan? Dengan asumsi dalam 24 bulan keluarga ini bisa menjustifikasi hidupnya ataupun si istri misalnya bekerja untuk mengcover kebutuhan keluarga tadi. Nah, itu semua ditentukan di awal. Jadi berapa lama akan dibayarkan, berapa besar dana yang dibayarkan, premi yang juga menjadi kewajiban mereka itu ditentukan dari awal. Preminya cukup mahal apa tidak ini Pak? Kalau premi kita balik lagi ke konsep asuransi relatif. Semakin muda usia seseorang dalam mengambil asuransi, dia akan semakin murah preminya. Semakin sehat seseorang, artinya tidak perlu ada tambahan ekstra premi, maka akan semakin murah preminya. Jadi inilah kenapa income replacement itu juga wajib menjadi pemikiran setiap keluarga di Indonesia. Karena jangan sampai apabila terjadi sesuatu, keluarga ini nggak dapat lagi dana yang seperti biasanya mereka terima setiap bulannya. Oke, cara untuk mendapatkan produk income replacement ini sendiri Pak, itu sebetulnya menyatu dengan sebuah asuransi atau berdiri sendiri atau bagaimana? Cara mendapatkannya bagaimana? Tergantung. Kalau kita ambil konsep yang awal, yang memberikan proteksi dan hanya membahas mengenai uang pertanggungannya saja, yang saya sebut tadi misalnya term atau whole life, itu berdiri sendiri. Tapi kalau kita ambil contoh yang di perusahaan kami itu yang khusus terhadap income replacement, dia menjadi bagian atau menjadi produk tambahan daripada produk dasar yang mereka miliki. Jadi nasabah membeli produk dasarnya dan ditambahkan dengan income replacement ini. Jadi mau pilih yang mana semuanya fleksibel sih sebetulnya buat nasabah. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Pastinya bermanfaat bagi pemirsa. Thank you. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh